tertuju kepada berita-berita yang viral ini, seperti Sambo. Sekarang Sambo mulai meredup akan masuk Bjorka. Yang tadinya kan Bjorka ini disebut-sebut sebagai ini badan intelijen daripada Rusia, dikaitkan dengan Ukraina segala macam. Enggak segitulah, bodoh sekali kita kalau masuk di dalam pengertian seperti itu. Shalom Pak Bo. Shalom Pak Robert. Ya, kita melihat Pak ya, bahwa Indonesia ini paling gampang untuk dibodohi. Jadi kalau saya melihat Bjorka ini adalah suatu drama atau rekayasa kembali oleh grup-grup yang anti dengan Pancasila Pak. Jadi singkatan dari Bjorka ini sebenarnya kan dari Badan Jaringan Organisasi Radikal Kadrun. Itulah yang tepat, sehingga mereka tidak pernah menyentuh orang-orang yang radikal itu sendiri, seperti Rizik, Munarman, Yusuf Kalla, Ma'ruf Amin. Karena ini tertuju kepada gerakan-gerakan untuk diverting attention Pak ya, jadi mengalihkan perhatian untuk mengelabui rakyat supaya sepertinya ada sesuatu yang gawat di Indonesia, sehingga masyarakat tertuju kepada berita-berita yang viral ini, seperti Sambo. Sekarang Sambo mulai meredup akan masuk Bjorka. Yang tadinya kan Bjorka ini disebut-sebut sebagai ini badan intelijen daripada Rusia, dikaitkan dengan Ukraina segala macam. Enggak segitulah, bodoh sekali kita kalau masuk di dalam pengertian seperti itu. Indonesia ini, itu yang saya selalu bilang, benang kusut. Jadi ditambah kusut supaya nggak bisa tarik lagi lurusnya. Nah masalahnya di sini, rakyat kita memang masih dalam taraf untuk menerima apa yang enak didengar sepertinya, tetapi tidak memakai rasio untuk menilai. Ini nggak benar. Jadi seperti dalam ajaran agama. Kalau agama saya akan teliti. Baik itu Hindu, Buddha, Konfusius, Islam, dan Kristen. Kenapa saya memilih Kristen? Karena saya meneliti. Tidak ada ajaran yang lebih hebat daripada ajaran Yesus Kristus yang mengajarkan kasihanilah musuhmu. Nggak ada di mana-mana Pak. Ini masalah yang sulit. Dan kedua, Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk meneliti kebenaran firman itu. Jadi kita tidak jadi pengikut-pengikut yang dibodohi. Nah, di sini mungkin letak daripada masyarakat kita. Sehingga apapun yang sudah disebut oleh pimpinan-pimpinan agama mereka, itulah yang mereka ikuti. Nah, begitu mereka masuk di dalam tujuan tertentu dalam penentuan politik suatu negara, ya isu yang paling hebat itu mesti agama, karena rakyat gampang dibodohi. Dengan agama, itu yang dibodoh-bodohin itu akan menjadi suatu kebenaran yang dipegang sebagai inilah yang harus kita patuhi. Sebagaimana kampanye daripada para radikal di zaman pemilihan Pilgub DKI. Itu yang mereka isukan. Meskipun bagaimana kamu harus memilih orang yang seiman dengan kamu. Kalau tidak, ada ancamannya. Kamu tidak masuk surga atau mayat kamu tidak disolatkan. Nah, masyarakat yang bodoh tidak meneliti apakah ini benar. Sedangkan keselamatan itu tidak dijamin oleh manusia, tetapi dijamin oleh Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain melalui jalan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi mungkin ini yang kita coba mengedukasi bagaimana supaya para pengikut daripada Zoom
dari Pak Polsang ini menjadi juga bagian daripada kita mengeducate masyarakat Indonesia secara luas. Karena selama ini kita dibodoh-bodohin. Biorka, kadrun punya muatan untuk merusak perhatian supaya kita semua bisa dibodohi. Kita tidak bisa dibodohi. Kita di luar negeri ini lebih cepat untuk menerima berita-berita yang lebih akurat. Jadi kita tidak bisa untuk mengikuti sistem yang ada di Indonesia yang bisa mengarah kepada hal-hal yang justru menghancurkan Indonesia itu sendiri. Sehingga yang kita coba terapkan yaitu Pancasila itu semua itu omong kosong, Pak. Karena dari presiden sendiri sampai kepada pimpinan level desa, mereka mungkin menghafalnya, tapi tidak mengaplikasikan itu dalam hidup berbangsa. Sehingga lihat saja, kalau memang betul Pancasila diaplikasikan dan diperlakukan kepada semua anak bangsa dan setiap masyarakat, maka tidak ada riak-riak seperti Cilegon dan juga Anas yang sudah tahu-tahu sudah dibubarkan. Nah sekarang gerakan-gerakan yang akan mengalih kepada kehancuran Indonesia dalam pemilihan 2024, ini semuanya itu dialihkan kepada agama. Sehingga kita lihat saja, Biorka nggak pernah kan menyebut-nyebutnya, kami berada di dalamnya. Kami itu singkatan daripada mereka yang Komite Aliansi Membela Indonesia. Bullshit semua itu. Mereka justru menghancurkan Indonesia. Karena itu akan mengarah kepada tuntutan mereka untuk menjadi pimpinan, yaitu orang yang mempunyai paham khilafah. Jadi anehnya Indonesia, di zaman yang begitu modern saat ini, justru kembali kepada zaman kebodohan. Di Saudi Arabia sendiri, mereka menentang banyak ajaran-ajaran yang sudah tidak benar. Oleh pangeran atau raja Saudi, tidak lagi membiarkan wanita di sana untuk tidak bisa menyetir mobil ataupun melakukan pekerjaan yang hanya profesi yang mereka sebut profesi laki-laki. Tidak ada profesi yang membedakan ras dan juga gender. Nah, cuman kita tidak pernah datang kepada kesadaran kita sudah dibodohi oleh agama. Demikian juga di kalangan orang Kristen. Kita banyak dibodohi oleh para pimpinan gereja, di mana mengakui Anies sebagai bapak penyatu aspirasi rakyat cuma karena mendapatkan bantuan dari BOTI. Nah, gobloknya para pimpinan ini tidak mengetahui bahwa BOTI ini badan bantuan untuk agama itu, untuk gereja, itu adalah jatah yang memang bagian daripada setiap institusi kerohanian. Dan gereja itu pembagiannya sangat sedikit dibanding dengan pesantren, madrasah, masjid. Tapi karena pendeta-pendeta ini yang ya kasarnya cari muka dan ingin difoto bersama pejabat, ya itulah ya diajarkan kepada jemaatnya. Jemaat yang tidak Kristus ya menyebarkan itu sebagai sesuatu yang hebat. Anies, tanpa mereka melihat track record daripada Anies, bagaimana dia menggulingkan Ahok. Dan kedua, hal-hal yang mereka tidak kembali kepada sejarah. Mungkin ya rakyat kita gampang pelupa. Kenapa saya selalu mengulang-ulang ini? Supaya kita tidak melupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menghendaki adanya kesatuan Indonesia. Yang mereka ini kan sudah jelas-jelas. Termasuk Maruf Amin yang menjadi selimut di dalam pemerintahnya Jokowi. Dan Jokowi berada di dalam status kekuasaan daripada Maruf Amin. Dan siapa Maruf Amin ini? Dia adalah dedengkot daripada MUI yang dibesarkan oleh SBY dan JK pada masa mereka. Dan bagaimana runutannya? Ya kembali lagi. Di mana sejak reformasi 1958, kehancuran demi kehancuran, pembodohan demi pembodohan bagi Indonesia yang tanpa disadari
oleh masyarakat kita, termasuk pemimpin yang ada sekarang. Dan saya yakin sekali, jangan dianggap enteng kalau Anies akan bisa memenangkan Pilpres 2024. Jangan kita melihat ini sebagai ya mungkin sulit. Jangan kita kaget kalau dia akan muncul sebagai kuda hitam di dalam pemilihan nanti karena isu-isu agama ini. Dan kita harus juga melihat, karena hukum di Indonesia tidak diberlakukan keadilan, di mana Jokowi tidak memperlakukan hukum yang benar sesuai dengan konstitusi negara Pancasila, sehingga pilih kasih, maka itulah akibatnya. Rizik dilepas, yang seharusnya hukuman seberat-beratnya. Tujuannya apa? Yang melunakkan para radikal dan juga menjadi ujung tombak kampanye khilafah. Ini mungkin analisa saya ini harap aja salah supaya tidak terjadi. Tapi jangan kaget kalau ini kejadian. Terima kasih Pak. Silakan. Oke, sambil saya ini ya, sambil saya kasih ini ya, rekening Damaris ya. Para Jauti mau nambahin, para Jauti silakan. Mana nih para Jauti nih? Ya, intinya yang saya mau bilang kepada Anda adalah hati-hati ya saudara. Hati-hati dengan pembelokan informasi, penyesatan informasi, dan gereja-gereja sekarang ini sedang disesatkan informasi ya, dan menjadi pelaku dari penyesatan informasi ya, dengan bersahabat kepada Anies yang mendukung Anies Baswedan. Hati-hati Anda akan nanti dibawa kepada khilafah, udah dijerat baru tahu rasa. Kalau saya cuman ya nggak apa-apa ya, apa gua bilang, kalau saya cuma bilang begitu doang ya, mau apa, mau diapain juga saya nggak bisa di sini kan. Cuma apa gua bilang, udah selesai kan. Nah, tinggal gua syukur lu, mampus aja lu sekalian lu. Saya cuma bisa bilang begitu aja nanti kalau sudah jadi khilafah Indonesia ya. Udah bubar aja, bubar. Saya paling bisa gitu, saudara. Mau diapain lagi, ya kan? Mau diapain lagi yang sudah kenyataan, ya kan? Anda sudah bodoh. Kan, Pak Pol. Iya, kita kan sudah teriak-teriak di sini kan, malah dibully kan? Ya. Iya kan? Robert sudah teriak-teriak bolak-balik dibully, ya kan? Kita semua sudah teriak-teriak sini malah dibully. Nanti kalau udah jadi syukur lu, mampus aja lu sekalian kan, kita cuma tinggal bilang begitu doang kan. Bubar aja bubar. Kita cuma bisa gitu, mau gimana diomongin nggak nurut. Ya kan? Nah, kita ngumpulin dana buat diakonia, duitnya nggak ada yang masuk ke saya. Orang Kristennya saja ikut-ikutan memfitnah ya kan, ikut-ikutan mencaci maki ya kan. Nah, orang Kristennya saja nggak rela loh, nggak rela, kamu nggak nyumbang, kok kebanyakan bacot tuh, nyumbang kagak, kebanyakan kritik, ya kan? Nah, kalau ada bukti uang Damaris masuk ke saya kasih 1000 kali lipat, ya kan? Kalau ada yang ya bisa membuktikan uang Damaris, ini setiap hari saya kasih rekening, ada uang saya masuk sini, ya kan? Nggak main-main saudara ya. Nah, kita ini bentar. Lanjut. Siapa lagi nih mau lanjut nih, mau bikin rame? Kacamata saya mana tadi?